Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas A, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Kami akan memaparkan mengenai hasil interview kami dengan salah satu owner dari warung Soto Gale yang ada di Singosaren, Surakarta. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai latar belakang usaha dari Soto Gale itu sendiri dan beberapa aspek dari studi kelayakan bisnis yang berjalan di Soto Gale. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, Soto Gale ini didirikan sejak bulan Mei tahun 2022 oleh Mas Ilham Mujadid dan juga Mas Mahera S. Yoga. Nah, pada awalnya Ilham Mujadid ini pernah membuka warung soto di Jogja, namun terdapat beberapa permasalahan pribadi, sehingga Ilham Mujadid memutuskan untuk pindah kembali ke Solo dan membuka warung soto lagi bersama dengan Mahera S. Yoga yang saat ini dikenal dengan nama Soto Gale yang terletak di daerah Singosaren. Nah, untuk Soto Gale ini sendiri masih belum membuka cabang dan masih berfokus pada satu outlet saja. Jadi, seperti yang kita ketahui dari namanya sendiri, produk yang ditawarkan tentunya berfokus pada berbagai macam varian soto. Ada soto ayam, soto paru, soto kulit, soto ayam goreng, soto ayam geprek, dan berbagai macam gorengan dan juga minuman. Nah, tentunya Soto Gale ini sendiri selalu merencanakan untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Nah, untuk saat ini Soto Gale memiliki rencana untuk melakukan pemindahan lokasi ke tempat yang lebih baik dan lebih strategis. Selain itu, tim finance Soto Gale berencana untuk membuat pembukuan yang lebih rinci atau detail ketika warung Soto Gale ini sudah pindah ke lokasi yang baru. Nah, dalam perjalanan dalam merintis bisnis dari Soto Gale itu sendiri, para pemangku kepentingan itu tidak menerapkan studi kelayakan bisnis dengan secara rinci, tapi tentu saja melakukan riset pasar untuk melaksanakan bisnis ini sendiri. Meskipun demikian, tentunya ada tantangan sendiri. Yang pertama itu ada persaingan dalam sektor makanan atau kuliner, terutama soto. Seperti yang kita ketahui, di Solo ini sudah banyak sekali pedagang soto. Lalu yang kedua itu jam buka yang terlalu malam, di mana Soto Gale ini sendiri buka pada pukul 9 malam hingga jam 3 pagi. Lalu yang ketiga itu ada target pasar yang sempat melenceng, di mana awalnya Soto Gale ini memiliki target pasar anak muda yang sering keluar malam. Lalu untuk yang terakhir itu ada tantangan di mana para pemangku kepentingan ini sulit untuk mempertimbangkan harga dan juga kuantitas dari soto gale ini sendiri. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan mengenai aspek dari pasar dan juga pemasaran untuk soto gale. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran dari soto gale. Pertama yaitu pemilihan tempat dari soto gale sendiri didasarkan pada kepemilikan tempat pribadi, yaitu ada di kios di Singosaren. Yang kedua terkait pasar dari soto gale, yang pertama tertuju pada anak-anak muda di kota Solo. Tetapi target untuk sekarang targetnya sedikit berubah, yaitu menyasar orang tua, karena orang tua cenderung menghabiskan uang yang lebih banyak ketika membeli makanan atau ketika membeli sesuatu. Ketika kondisi pasar selama 1,5 tahun dari Soto Gale berdiri ini yaitu cenderung stabil. Kemudian untuk keramaian setiap hari keramaian juga stabil, tapi untuk waktu paling ramainya yaitu ketika weekend dan hari libur. Kemudian selanjutnya untuk membership dan promo saat ini belum ada, tetapi Soto Gale memberikan promo terhadap komunitas atau event yang mengadakan di lokasi di Soto Gale, yaitu dengan memberikan diskon dan memberikan diskon ataupun potongan harga yang lain. Kemudian untuk strategi pemasaran, Soto Gale memiliki brand ambassador sendiri, kemudian aktif melalui Instagram, kemudian mengundang artis dan influencer, serta mengundang rekan dan komunitas untuk mempromosikan Soto Gale. Ini juga untuk strategi branding juga sama, dan strategi jasa promosi juga sama dengan strategi pemasaran. Dan Soto Gale sendiri berencana untuk membuka akun TikTok untuk mempromosikan Soto Gale agar lebih dikenal oleh masyarakat kota Solo. Baik, selanjutnya yaitu aspek teknis produksi dan teknologi. Sebelum mendirikan Soto Gale, owner ini melakukan riset cita rasa soto sendiri untuk memahami preferensi konsumen dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang akan membedakan produknya dari soto yang lain di pesaing sekitar. Nah, teknologi yang masih digunakan dari Soto Gale ini masih seperti soto-soto yang
lain pada umumnya. Nah, yang selanjutnya ini ada aspek manajemen dan organisasi. Nah, sistem manajemen yang terdapat pada Soto Gali ini terdapat 5 orang investor utama, dan semuanya menjadi investor yang aktif dan masing-masingnya memiliki job desk dan tim kerjanya tersendiri. Nah, pada Soto Gali ini juga eh, dari 5 itu memiliki job desk masing-masing. Itu terdapat 3, yaitu yang pertama ada marketing, yang kedua ada finansial, dan yang ketiga ada operasional. Nah, pada Soto Gali ini tidak melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, lalu jam kerja pada Soto Gali ini pada pukul jam 8 malam sampai jam 4 pagi sesuai dengan target dari Soto Gali ini. Dan yang selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi pada Soto Gali ini tidak ada struktur yang horizontal. Kalau struktur yang utama itu ada Mas Alvin dan Mas Ilham. Itu menjadi yang mengatur dari segala keuangan dari Soto Gali tersebut. Nah, untuk sistem gaji dan upahnya pada Soto Gali ini per bulan, dan terdapat bonus tergantung dari pencapaian target, dan ada tunjangan bagi karyawan, yaitu berupa rokok. Karena karyawan dari Soto Gali itu rata-rata dari masyarakat sekitar atau orang jalanan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini masih ada di aspek manajemen. Di sini dilanjutkan dengan tadi bahwa gaji yang diberikan perusahaan pada karyawannya itu adalah penggajian per bulan, tapi untuk insentif bisa diberikan per hari. Nah, terus sistem pengawasan terhadap pelaksanaan usaha itu ada pengawas operasional yang setiap hari datang ke toko, yaitu manajer operasional. Nah, lalu ada aspek sumber daya manusia, yaitu jumlah tenaga kerja yang ada di usaha tersebut ada 13 orang, include 5 orang investor utama. Lalu proses rekrutmen yang diterapkan adalah tes interview untuk pelamar dan dilanjutkan trial 1 bulan. Lalu ada juga pelatihan untuk para pekerja, yaitu ada pelatihan untuk seluruh bagian pekerjaan karena ada kemungkinan untuk rolling job desk. Lalu yang terakhir ada aspek produk. Nah, di sini proses penyediaan produk yang dijual itu beberapa bahan, ada beberapa yang beli di pasar dan ada yang langsung diantar dari supplier. Kemudian Soto Gale ini restock bahan-bahannya setiap hari. Nah, usaha ini mengelola rantai pasokan dan hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis dengan langganan sama supplier adalah bahan makanan. Lalu menurut pemilik usaha, ia sudah melakukan risiko usaha dan pendiri sudah mempertimbangkan sulitnya mencari bahan-bahan segar dan yang tersedia di pasar. Baik, selanjutnya mengenai aspek hukum dan legalitas. Jadi Soto Gale ini belum memiliki surat izin dan legalitas serta belum ada bentuk badan hukumnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aspek ekonomi dan keuangan. Jadi Soto Gale ini sudah menerapkan pembukuan dalam mencatat keuangannya dengan sistem manual. Dan Soto Gale ini sudah pernah mencoba dengan sistem pembukuan melalui aplikasi, namun pada saat pelaksanaannya, penggunaan aplikasi tersebut malah lebih complicated dibandingkan dengan sistem manual. Nah, untuk tiap bulannya, Soto Gale sendiri mendapatkan laba sekitar 20 juta. Dan hingga saat ini, usaha Soto Gale dikatakan stabil dalam mendapatkan keuntungannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT pada Soto Gale. Jadi terdapat 4 analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Jadi pada Soto Gale ini kekuatannya itu ada pada branding media sosial dan brand ambassador. Nah, yaitu selanjutnya yaitu mengenai kelemahannya, yaitu Soto Gale sendiri ini kurang autentik dan kurang bervalue. Nah, untuk opportunities-nya yaitu berada pada branding marketing yang lebih luas lagi. Dan untuk traits-nya yaitu bersaing dengan warung soto lain yang jam bukanya sama-sama di malam hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.